para Romo Ramani Pandita serta kedua pengantin, kedua mempelai ya, atau sekaligus rombongan ya. Selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya, Namo Budaya. Iya. Selamat sekarang ini tanggal 4 Agustus di tahun 2025. Hari ini adalah hari bersejarah ya untuk Bapak Ibu sekalian, di mana siang hari ini ada pemberkahan massal ya, atau pemberkahan sama-sama ya. Selamat atas diberkahinya. Sekarang sudah sah ya, sekarang sudah sah sebagai pengantin tua ya, karena sudah nggak muda lagi ya. Bapak Ibu sekalian, tentu ya kita memilih jalan sebagai perumah tangga ya, tentu menjadi perumah tangga yang harmonis ya. Apa itu harmonis? Itu menjadi rumah tangga yang selalu bahagia hidupnya ya. Bapak Ibu sekalian tentu sudah memiliki keyakinan terhadap pasangannya masing-masing ya. Ingat Bapak Ibu sekalian, ketika kita sudah memiliki keyakinan terhadap pasangan kita, jangan sampai ada namanya penyesalan ya, penyesalan, karena dari awal kita sudah cinta, bahkan yang dikatakan cinta mati, bukan cinta buta ya. Kalau cinta buta itu nggak lihat lagi ya, bahkan kemana-mana, betul nggak Bapak Ibu ya. Jadi kalau sudah memiliki pasangan setia ya, yang penuh cinta terhadap kedua Bapak Ibu sekalian, pasangannya, tentu ini menjadi awal mula untuk menunjukkan jalan yang lebih baik. Tentu pada siang hari ini Bapak Ibu sekalian sudah memiliki tekad ya kepada Buddha, Dharma, dan Sangha menjadi salah satu pelindung Bapak Ibu sekalian ya. Tentu di dalam agama Buddha itu sendiri ya, kita sebagai perumah tangga atau Bapak Ibu sebagai perumah tangga tentu ya memiliki namanya cinta kasih ya, dan juga ada namanya belas kasih ya, tanpa terkecuali Bapak Ibu sekalian. Kita cinta kepada semua makhluk ya. Jadi bukan hanya kita cinta kepada suami istri kita ya, namun akan tetapi tanda kutip Bapak Ibu sekalian, nanti kok mengatakan cinta kepada semuanya, nanti bisa dicoba semua nggak boleh ya. Itu namanya pelanggaran. Kalau di dalam agama Buddha itu melanggar Pancasila Buddhis ya. Pancasila Buddhis tadi sudah mengambil ikrar ya, di mana kita sebagai perumah tangga memiliki namanya kepuasan ya. Kita Bapak Ibu memiliki suami istri memiliki namanya kepuasan atau rasa puas terhadap pilihan Bapak Ibu masing-masing
Ya, puas nggak? Puas nggak Bapak Ibu pilihannya? Yakin nggak ini? Nah, harus ya yakin. Jangan sampai karena zaman sekarang rumput tetangga itu lebih hijau daripada milik kita sendiri. Betul nggak? Hah? Kadangkala namanya juga cinta buta itu tadi, tidak bisa melihat siapa yang mau dicintai, ya. Dia seluduk maju aja. Entah itu milik orang lain, mengambil hak orang lain, tidak merasa puas terhadap apa yang Bapak Ibu miliki, yaitu pasangan Bapak Ibu. Kita harus merasa puas. Nah, Bapak Ibu sekalian, tentu ini akan menjadi salah satu tekad Bapak Ibu sekalian, karena sudah berhadapan langsung kepada Buddha atau di altar Buddha. Ya, ini namanya altar Buddha Bapak Ibu sekalian. Dan juga disaksikan begitu banyaknya keluarga Bapak Ibu sekalian. Ya. Bagaimana caranya supaya hidup kita itu selalu bahagia? Tentu jangan sampai ada keserakahan. Tahu keserakahan itu apa? Hah? Tahu? Apa itu keserakahan? Hah? Apa? Lobe. Lobe. Iya, betul ya? Lobe. Kalau di Buddhism atau Buddha mengatakan itu namanya lobha. Ya, loba. Jadi melihat orang yang cantik dikit, pasti lirik. Ini yang dijaga Bapak Ibu sekalian. Normal. Jangan sampai itu lebih wow. Ya kan? Kalau sudah memiliki pasangan tidak boleh demikian. Boleh nggak kita lihat, Bapak? Boleh dilihat, cuman sekilas melihat, supaya jangan sampai kalah sama rumput tetangga kita. Ya, kita juga harus memberikan pupuk yang cukup terhadap pasangan kita. Jangan sampai kalah sama mereka. Ya, memberikan kecantikan, kegantengan. Bagaimana caranya? Ya dipoles-poles lah. Gimana caranya? Ya. Jangan sampai kalah, supaya kita juga hidupnya selalu erat, ya, berdua, ya kan, bahagia, gitu. Coba kalau itu apa namanya, melihat orang, nanti ada sepasang suami, ada namanya kecemburuan, ya. Kalau sudah cemburu, aduh, mau menderita. Ada yang mau menderita? Mau tidak bahagia? Mau tidak? Kok mau ini? Cemana ini? Hah? Berarti mau Bapak Ibu sakit hati? Hah? Mau tidak bahagia? Tak mau sakit hati ya? Mau kan? Nah, tadi bilang mau tidak bahagia. Nah, inilah baru aja Bante mengatakan jangan sampai, ya, jangan sampai gara-gara melihat tetangga sebelah lebih bagus yang kita lihat, hubungan rumah tangga kita menjadi pecah belah, ya. Jangan sampai. Tentu kita juga memiliki namanya rasa syukur, jangan rasa duka, ya. Rasa duka apa rasa suka? Cemana ini? Mana yang bagus? Rasa duka atau rasa suka?
Rasa suka tak masalah, yang penting jangan merasa memiliki. Ya, rasa suka kepada siapapun boleh, tapi jangan sampai memiliki. Paham tak? Nah, ya karena kita sudah punya suami, istri, ya nggak apa-apa kita lihat orang lain lebih cantik, lebih ganteng, tak masalah. Itu membuat motivasi terhadap diri kita sendiri. Bagaimana supaya pasangan kita sama dengan mereka? Tentu kita nanti cari dempul-dempulan lah, ya. Biar ganteng, biar cantik, ya, biar selalu bahagia. Ya, itu Bapak Ibu sekalian, paham ya? Nah, ingin hidup bahagia? Ingin ya? Ada yang tidak ingin lagi? Nah, pasti ingin hidup bahagia. Semua orang ingin hidup bahagia, Bapak Ibu sekalian, karena Buddha mengajarkan, ya, mencintai kepada semua yang ada di alam semesta ini, ya. Makanya kita kadang-kadang kalau kita berdoa pada saat akhir-akhirnya, semoga semua makhluk hidup berbahagia, artinya tanpa terkecuali, siapapun dia, bentuknya kayak mana, dimanapun tempatnya, kita selalu mendoakan mereka agar hidupnya bahagia, ya. Jangan sampai ada penderitaan, ya. Agama kita memiliki satu agama sebagai penunjuk jalannya kita untuk menjadi lebih baik, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu kita pentingnya beragama, ya, pentingnya beragama supaya hidup kita tertuntun dengan baik, ya. Karena kemarin katanya sudah apa namanya, pernikahan secara adat, ya. Sini masih, ya, masih kental adatnya, masih, ya. Nah, itu selalu dipegang teguh, Bapak Ibu sekalian. Boleh kita pakai yang baru, akan tetapi jangan tinggalkan yang lama. Artinya adat kita, ya, itu yang selalu kita bawa. Walaupun ada yang baru, model yang baru misalnya, ya, walaupun sekarang ini pemberkahan secara agama Buddha, akan tetapi jangan tinggalkan secara adat dan istiadat. Itu yang penting, Bapak Ibu sekalian, ya. Itu ya dari saya, ya, paham ya? Ya, semoga hidup Bapak Ibu selalu harmoni. Sadu, sadu, sadu. Selalu bahagia. Sadu, ya. Dan juga semoga ini menjadi awal mula, ya, ke jalan dharma sesungguhnya, ya, ke jalan yang baik sesungguhnya. Karena kita memiliki keyakinan terhadap Buddha, Dharma, dan Sangha sebagai keyakinan kita kepada Buddha. Jangan sampai kita menjadi kalau bahasa kasarnya itu pengkhianat terhadap Buddha Dharma, ya. Tunjukkan umat Buddha sesungguhnya sekarang sudah sah menjadi agama Buddha, ya. Jangan sampai kita menyakiti orang, ya, apalagi membunuh orang, dan juga jangan sampai mengambil hak milik orang lain, ya kan? Karena kita merasa puas terhadap apa yang kita miliki. Apalagi pasangan orang lain, jangan sampai kita ambil, ya. Dan juga jangan berbohong, ya. Tidak boleh berbohong kepada siapapun juga. Kita tidak boleh berbohong.
Dan ingat Bapak Ibu sekalian, di sini ada yang minum minuman keras nggak? Bukan berarti minum batu, minum apa enggak ya? Ada nggak di sini? Tidak ada. Tepuk tangan. Kunci dari Pancasila Buddhis adalah jangan sampai kita memakan atau meminum ya yang mampu melemahkan kesadaran kita, karena semua itu akan mencakup Pancasila. Yang pertama, bisa membunuh, mencuri, ya, berzina, dan juga berbohong. Ingat itu sebagai dasar ya kehidupan kita beragama. Ya, yang 5 itu mencuri, berbohong dan lain sebagainya. Itu tidak boleh. Itu ya. Janji ya. Masih semangat? Yakin ini masih semangat? Iyalah orang. Tapi ingat Bapak Ibu sekalian, kalau di dalam agama Buddha itu, kalau mau menikah, kalau belum namanya pemberkahan, ya itu tidak boleh berhubungan. Tahu berhubungan? Nah, ya karena sudah dapat hasil ya kan, mana? Akan tetapi ingat, itu sudah sah secara adat. Kenapa kok bisa berhubungan? Karena sudah sah secara adat. Akan tetapi hari ini sah secara agama, ya, halal. Nah, kalau bahasa kerennya itu halal, ya. Sekarang itu sudah bebas. Cetaklah ya anak-anak kalian sebanyak-banyak mungkin, ya. Mampu nggak? Mau bikin berapa? 10. Itu ada yang 10. Tak apa-apa, asalkan mampu, ya. Asalkan mampu. Kalau zaman dulu itu 11 juga ada Bapak Ibu sekalian, anaknya 11. Beneran di kampung saya sana, di Lombok sana, ada itu 11 anaknya. Ada. Masih hidup sampai sekarang itu. Mau seperti itu? Jawabannya gini. Mau Bante, asalkan istri saya mampu. Ya, mantep. Mantap ya Pak ya. Mantap nggak Pak? Harus mantap. Ya itu ya dari saya ya. Semangat ya. Ya bahagia ya. Ya selalu menjaga pasangan. Ya. Ya akhir kata, selamat siang. Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.